Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon jelaskan, ya. Siapa? Amalia. Amalia Ristiani, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, Pak. 5, 1, Syahadat, 2, puasa, dari TK mana ini? Coba. syahadat, sholat, Oke, 6. sholat, puasa, Terus ibadah haji. ada haji. Diulang, mohon diulang. Alia Mukhtar. Ya, Pak. Ya, rukun Islam itu apa saja? Ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Haji. Ini pahami? Pahami. Ahmad Syihabudin. Ahmad Syihabudin, kedengar suara saya? Ahmad Syihabudin. Halo. Ya, Pak. Ahmad, kamu sudah belajar tajwid belum? Halo. Kamu sudah belajar tajwid? Sudah, Pak. Sudah. Belum mahir gitu. Oke, dengerin. Kita kembali ke rukun. Sudah. Kawan-kawan semua, dalam praktikum tilawah kali ini, kawan-kawan bukan sekedar mengetahui hukum Islam atau rukun Islam yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi juga harus paham dalil-dalil tentang rukun Islam itu. Quran surat apa, ayat berapa. Tentu yang disebut paham, 1, hafal ayatnya. Dan di buku panduan itu sudah ada. Yang kedua, setelah paham atau hafal ayatnya, paham juga isi kandungannya. Apa isi kandungan dari ayat-ayat itu? Lihat di buku panduan atau lihat di buku kendali, di sana ada. Itu harus paham. Berikutnya, wujud konkret kita memahami rukun Islam. 1, syahadat. Kawan-kawan harus tahu apa arti syahadat itu. Ada yang bisa menjelaskan syahadat itu apa? Ahmad Darmawan. Ya, Pak. Syahadat itu apa, Ahmad Darmawan? Jauh. Syahadat adalah persaksian. Ahmad Darmawan. Ya, Pak. Kedengaran. Syahadat itu apa? Syahadat adalah bentuk persaksian. Kurang keras suaranya. Ada, Pak? Kedengar, Pak? Kedengar. Ayo. Syahadat adalah bentuk persaksian. Persaksian apa? Persaksian pembenaran. Jika dalam Islam pembenaran bahwa Tuhan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, Alwi Salma, apa syahadat itu? Secara bahasa adalah sebuah persaksian. Suaranya pelan, Wi. Secara bahasa, syahadat artinya sebuah persaksian. Tapi kalau secara fiqhiyah atau ditinjau lebih dalam, bukan hanya sebagai persaksian, tapi ada 3 hal. Pertama, pengakuan, ikrar, kemudian ada i'tikad, kemudian ada pengamalannya. Itu esensi dari syahadat. Tadi Alwi suaranya kurang jelas. Kawan-kawan semua, betul tadi. Syahadat itu adalah sebuah proses persaksian, ya, plus juga kesetiaan atas kesaksian kita. Kesaksian itu sudah diawali oleh kita semenjak kita berada di alam arwah, ya. Ketika Allah ngumpulin ruh makhluk hidup sejagat raya, kan Allah pada waktu itu berfirman, alastu birabbikum, maka kita bersaksi, qalu bala syahidna. Kata Allah, apakah kalian bersaksi bahwa aku sebagai Rabbmu? Maka kita semua memberikan kesaksian. Qalu bala
syahidna pada saat itu. Pertanyaannya, ingatkah kita pada waktu itu pernah bersaksi untuk bertuhan kepada Allah? Tentu tidak akan ingat dan impossible untuk mengingatnya. Karena itu makhluk seperti kita itu disebut insan. Ya, insan itu innama sumiyal insan linisyanihi. Sesungguhnya kita diberi nama insan atau manusia linisyanihi karena kita lupa. Apa yang kita lupakan? Lupa bahwa kita pernah bersaksi dan berjanji untuk bertuhan kepada Allah setelah ruh kita dibungkus oleh jasad kita. Maka syahadat pada hakikatnya adalah sebuah proses perjalanan untuk kembali ke masa lalu. Kenapa syahadat disebut jalan menuju masa lalu? Karena yang tadi saya sampaikan, di masa lalu kita ada janji untuk bertuhan kepada Allah. Lalu syahadat juga adalah sebuah proses persaksian. Bersaksi apa? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam dua kalimat syahadat yang seringkali kita sebut dengan syahadat uluhiyah dan syahadat risalah. Lalu yang kedua, syahadat juga adalah sebuah proses perjalanan menuju masa depan. Jadi pahami, hakikat syahadat itu adalah perkelanaan kita menuju masa lalu. Kenapa kita harus berkelana menuju masa lalu? Sebab di masa lalu ada proses perjanjian kita untuk bertuhan kepada Allah. Yang kedua, syahadat itu adalah persaksian kita hari ini dengan dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga, syahadat itu adalah sebuah proses perjalanan menuju masa depan. Pertanyaannya, ada apa di masa depan? Di masa depan itu adalah adanya perjumpaan kita dengan Allah. Setiap kita ini asal dari Allah, sedang hidup di bumi Allah, dan harus kembali kepada Allah. Satu, jadi rukun Islam yang pertama itu syahadat. Pahami, syahadat itu kawan-kawan semua bukan sekedar dihafal dalam wujud memahami atau hafal dua kalimat syahadat, tapi syahadat itu juga harus diturunkan menjadi kepribadian. Jadi syahadat bukan hanya dihafal, ya. Syahadat bukan hanya dijaga dalam ibadah maktubah kita, contoh di sholat. Tapi syahadat juga harus diturunkan, diinternalisasikan menjadi kepribadian kita. Para ulama menyebut dengan kepribadian syahadataini. Mana wujud konkret kepribadian syahadataini? Kita menjadi hamba yang setia. Setia untuk bertuhan kepada Allah, setia untuk menjalankan perintah Allah, dan setia juga untuk terus berjalan menuju Allah. Jadi satu, ya. Kalau nanti saya tanya apa wujud konkret keimanan kita atau wujud konkret dari rukun Islam yang pertama yakni syahadat, itu kita harus turun punya kepribadian syahadatain. Satu. Rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Saya mau tanya, Ahmad Rizki, apa sholat itu? Ahmad Rizki, silakan bersuara. Pak, Sholat kedengeran? itu apa? Kedengeran, Pak? Kedengeran. Apa sholat itu yang pahami? Sholat itu merupakan ibadah. Ibadah, ya. Pasti sholat itu ibadah. Ini Abdul Wahidi. Iya, Pak. Sholat itu apa? Kalau yang cek ada ya, Pak? Ada. Cek. Nih, kalau misalkan yang sudah saya pahami, sholat itu yang pertama secara artinya doa ya, Pak. Oke. Terus kalau secara istilahnya mungkin ya, atau sholat itu banyak sih maksudnya, luas gitu. Yang pertama, yang banyak itu sebut, silakan. Ya, yang pertama sesuai dengan surat Al-Baqarah misalnya ayat 45. Sholat itu
wasta'inu bisa beri wassalat, berarti sabar dan sholat sebagai penolong, berarti sholat itu bisa menjadi penolong mungkin dengan apa namanya? Maksudnya kan mungkin mendekatkan diri kepada Allah juga. Jadi bisa menjadi penolong gitu. Terus sholat sholat juga sebagai pengingat dan lain sebagainya gitu, Pak. Oke, kamu minum dulu biar fokus ya. Oh iya, Pak. Minum dulu. Oke. Alfia Nur. Coba jelaskan, Alfi, sholat itu apa? Menurut Alfi, kalau sholat itu salah satu sarana yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Maksudnya tuh dalam mengartikan bahwa kita tuh taat kepada Allah. Gitu, Pak. Oke, Alfi, bagus. Kamu punya bakat jadi pengarang ya. Berikutnya Alia Mukhtar Ngabalin. Ya, Pak. Ya. Kalau menurut Yaya, salat itu adalah suatu kegiatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terima kasih. Persis yang diajarkan waktu TK ya. Kawan-kawan semua, apa yang tadi kawan-kawan sampaikan tentang sholat benar semua. Itulah sholat ya. Baik secara bahasa tadi diartikan doa, barusan Yaya juga menyampaikan secara etimoterminologi, kemudian tadi dijelaskan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi begini, dalam simpulan saya, sholat itu adalah sebuah media untuk dialog imajiner atau komunikasi transendental antara kita dengan Allah. Bahwa disebutkan dalam teori psikologi agama, setiap kita, siapapun dia, mau Muslim, mau Yahudi, mau Nasrani, mau yang agnostik sekalipun, gitu, setiap kita itu membutuhkan ruang dialog imajiner, komunikasi transendental, curhat ruhani antara kita dengan Tuhan kita. Nah, kalau ruang dialog imajiner antara kita dengan Tuhan kita itu hilang, maka diprediksi kita itu akan gampang mengidap ragam gejala gangguan kejiwaan. Diberi masalah sedikit pusing, diberi masalah banyak stres, masalah tak kunjung berhenti depresi, ujung-ujungnya muncullah sejumlah penyakit fisik yang berbahaya. Jadi dalam sudut pandang itu, sholat itu bukan perintah, tapi sholat itu adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk curhat ruhani, untuk dialog imajiner, untuk komunikasi transendental antara kita dengan Rob kita. Maka kawan-kawan, bagian dari praktikum tilawah ini, kawan-kawan dulu sudah disampaikan di praktek ibadah. Bagaimana pada saat sholat itu kita bisa berinteraksi dengan Allah. Proses interaksi atau dialog imajiner ini bisa kita lihat dalam seluruh rangkaian doa dalam sholat kita. Sholat itu pertama, Amira, diawali dengan apa, Amira? Diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Niat dulu baru takbiratul ihram. Niat, ya. Kalau takbiratul ihram itu apa namanya, Amir? Arti takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram itu apa ya? Allah itu yang maha besar gitu, Pak. Ya. Mengakui Allah ditandai dengan Allahu Akbar, Allah yang besar. Tapi arti takbiratul ihram itu apa? Mengangkat. Maaf Pak, saya kurang. Berikutnya siapa yang bisa menjelaskan arti takbiratul ihram itu? Silakan, siapa? Abdul Wahidi Kohar, sudah minum air mineralnya? Sudah, Pak. Sudah. Apa takbiratul ihram itu? Seingat saya, Pak, takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala kegiatan yang ada di luar sholat. Oke. Teruji betul setelah minum air mineral, kamu jadi fokus. Ya?
Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan. Jadi Amira, setelah kamu mengucapkan Allahu Akbar, setelah itu kita haram melakukan koneksitas diri kita dengan selain Allah. Diawali dengan niat kita mau sholat, kemudian kita nyampein atau mengucapkan Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram. Setelah takbir itu haram kita melakukan hubungan dengan siapapun. Baik hubungan secara fisik maupun hubungan secara psikologis, secara psikis. Itu nggak boleh setelah Allahu Akbar kita salaman dengan orang samping kiri kanan, nggak boleh. Setelah Allahu Akbar kita ngambil handphone, chatting dulu, itu nggak boleh, udah haram melakukan itu. Dan ternyata yang haram itu bukan hanya aktivitas fisik, tapi aktivitas ruhani juga haram kita terkoneksi dengan yang lain. Harus menghadap fokus kepada Allah. Coba Amalia Ristandi, amal. Gitu. Setelah kamu Allahu Akbar, lalu baca doa istiftah atau doa iftitah itu, ya, itu biasanya apa yang hadir dalam perasaan kamu, Amalia? Gimana, Pak? Setelah Allahu Akbar, kamu baca doa iftitah. Kalau kamu biasanya sholatnya munfarid lah ya, kelihatan perempuan itu. Kira-kira pikiran kamu suka kemana itu? Kadang fokus, kadang bercabang-cabang. Nah, ini bahaya. Jangan dipilih perempuan ini calon istri. Kadang fokus, kadang bercabang-cabang. Ini udah calon pengkhianat ini. Nah, jadi pada saat kita setelah takbiratul ihram, kadang pikiran kita ini tidak fokus pada Allah. Tapi pikiran kita itu kadang berkelana ke sana kemari. Mikirin tugas praktek tilawah, mikirin kuota yang sudah mau habis, dan lain sebagainya. Itu haram melakukan hal itu. Jadi karena sholat itu medium dialog imajiner antara kita dengan Allah, pada saat sholat kita tuh harus dialog dengan Allah. Panduan dialognya adalah doa-doa itu. Karena itu pahami Al-Fatihah, nanti harus kalian pahami. Jadi yang pertama kita tugaskan hari ini adalah tentang Al-Fatihah. Pahami Al-Fatihah itu apa artinya. Pahami juga surat-surat pendek yang mau kalian baca itu apa artinya. Pahami juga saat ruku itu, doa ruku itu apa artinya. Pahami pada saat i'tidal itu apa artinya. Pahami doa pada saat sujud itu apa artinya. Pahami doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afwan. Itu kan dialog yang sangat indah antara kita dengan Allah. Oke, jadi yang kedua, kawan-kawan, sholat itu adalah medium dialog imajiner, komunikasi transendental, curhat rohani kita dengan Allah. Nah, sejatinya kita ini jangan jadi tukang sholat. Ya, karena dalilnya pun kan dirikanlah sholat, bukan kerjakan sholat. Jangan jadi tukang sholat, tapi harus menjadi orang yang mendirikan sholat. Nah, orang yang mendirikan sholat itu sholat tidak berhenti pada praktek ruku sujudnya, tapi sholat menjadi kepribadian. Bagaimana sholat itu menjadi pribadi kehidupan sehari-hari? Nah, maka para ulama menurunkan dari sholat itu apa yang disebut kepribadian musolli. Jadi kita menjadi pribadi yang musolli. Sehingga dimanapun dan kapanpun pikiran kita terkoneksi terus dengan Allah. Jadi jangan sampai, boleh jadi sholatnya berhenti 4 rakaat kalau duhur, tapi hatinya jangan berhenti berkoneksi dengan Allah. Boleh jadi sholat subuh tadi kita sudah selesai, tapi jangan selesai dong koneksitas diri kita dengan Allah, terus koneksinya terjalin. Meski kita harus bekerja, gitu. Boleh jadi sholat isya tadi sudah selesai, kita laksanakan 4 rakaat sudah beres, tapi koneksi hati kita dengan Allah tidak berhenti. Nah, itu makna kepribadian musolli. Dimanapun dan kapanpun hati kita terkoneksi kepada Allah. Boleh nggak apa-apa, misalnya kita main bola nggak apa-apa, tapi hati kita kan terkoneksi dengan Allah. Boleh kawan-kawan bekerja nanti melakukan pengabdian apapun nggak masalah, tapi hati kita tetap terkoneksi dengan Allah, gitu. Jadi tidak masalah kita maut misalnya sedang bekerja nggak apa-apa, maut sedang di jalan nggak apa-apa. Asal hati kita tengah berkoneksi dengan Allah.
Gitu. Kalian sibuk bekerja misalnya nanti maut dalam pekerjaan itu bisa syahid kalau hatinya sedang terkoneksi dengan Allah. Oke, jadi apa hikmah dari rukun Islam yang kedua sholat adalah kita punya kepribadian musolli. Yang ketiga kita percepat semua. Yang ketiga rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Arti dari zakat itu apa? Siapa? Ada yang tahu? Alwi, Salma, Alwi. Zakat artinya membersihkan harta yang kalau bahasanya yu'khadhu min mali maksusin. Ya, gimana dalilnya, Wi? Kalau dalam kitab takrib bahasanya yu'khadhu min mali maksusin. Jadi mengambil dari harta yang sudah ditentukan. Oke. Sip. Zakat itu punya visi, kawan-kawan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum ya wa tuzakkihim. Jadi zakat itu punya visi dan orientasi untuk mensucikan harta kita hingga lahir konsep tazkiyatul mali. Bahwa betapa dalam harta kita itu ada hak yang harus kita keluarkan untuk orang lain. Ya. Kalau hak itu tidak dikeluarkan untuk orang lain, maka di harta kita ada kotoran. Ya, bahaya kalau di harta kita ada kotoran. Nanti yang kita konsumsi adalah kotoran. Kalau yang kita konsumsi adalah kotoran, maka darah yang mengalir dalam tubuh kita adalah darah yang kotor. Dan itu menjadi potensi untuk setan menghegemoni diri kita. Jadi hati-hati. Kalau kalian menjadi orang-orang yang nggak mesti kaya lah untuk zakat ya, untuk sedekah nggak mesti kaya. Yang jelas begini, dalam setiap harta yang kita miliki itu ada hak yang harus kita keluarkan untuk orang lain. Keluarkan hak itu. Untuk zakat, infak dan sedekah jangan menunggu kaya, keluarkan ya, supaya apa? Khawatir ada kotoran dalam harta kita. Sebab visi dari zakat, infak, sedekah adalah mensucikan harta kita, tazkiyatul mali. Sebab kalau harta tidak suci, yang kita konsumsi nanti adalah kotoran. Kan semua ini bahaya ya. Nah, pada proses berikutnya selain dari tazkiyatul mali, dari zakat juga, infak dan sedekah juga, itu nanti bisa memantik kita untuk melakukan sebut saja tazkiyatun nafsi, proses pensucian diri kita. Bahkan juga bisa memberi trickle down efek pada tazkiyatul akhlaki, proses mensucikan akhlak, bisa juga ngasih trickle down efek pada tazkiyatul sultani. Jadi membersihkan hakikat kedirian kita sebagai sultan kan? Itu. Jangan jadi sultan itu malah kotor dengan kotoran-kotoran rohani. Oke, jadi kawan-kawan semua, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Nah, zakat ini juga sama. Syahadat harus diturunkan menjadi kepribadian syahadataini. Dari sholat juga harus diturunkan menjadi kepribadian musolli. Dari zakat juga turunkan kita tuh harus punya kepribadian muzaki. Kepribadian muzaki itu adalah kepribadian yang ongoing proses untuk terus melakukan mutahhar, untuk terus melakukan proses pensucian diri dari baik pada ranah harta kita maupun pada kotoran-kotoran rohani kita. Kenapa? Sebab qad aflaha man zakkaha. Mukmin yang bahagia itu adalah mukmin yang senantiasa mensucikan kotoran-kotoran dirinya. 3. Kemudian rukun Islam yang keempat apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Puasa itu apa arti puasa itu? Aisyah, Ajijat. Puasa itu menahan hawa nafsu dari tubuh hingga terbenamnya matahari. Menahan hawa nafsu, tidak menahan makan. Ya, semuanya nggak makan doang, jadi dari perbuatan buruk juga. Harus menahan. Di antara perbuatan buruk apa? Menghina Ahmad Syihabuddin. Hah? Perbuatan buruk itu menghina Ahmad Syihabuddin bukan? Enggak, misalnya kayak mencuri gitu. Kamu pernah mencuri? Enggak. Oke, Adinda Nurul, Adinda.
Jelaskan Adinda, puasa itu apa? Sama sih Pak kayak tadi, jadi menahan hawa nafsu. Terus kalau puasa itu emang untuk meningkatkan ketakwaan muslim gitu. Kan ya gitu. Lanjut, gimana dalilnya? Kamu kayak mau berdalil? Enggak Pak, enggak nyebut dalil. Tadi saya mau melihat mulutnya bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adipa satu lagi, Adipa Fikri. Dip, apa Ya, puasa Pak. itu, Dip? Puasa itu menahan makan dan minum dan hawa nafsu dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Oke. Untuk yang meningkatkan ketakwaan dan sabar. Oke. Benar semua yang kawan-kawan sampaikan. Tapi kata kuncinya gini, puasa itu kan al-imsak. Paham ya? Puasa itu al-imsak, menahan diri. Kawan-kawan, ini penting setiap kita bisa menahan diri dari hegemoni hawa nafsu. Setiap kita harus menahan diri dari hal-hal yang tidak direstui oleh syariat. Sebetulnya ibadah puasa itu adalah medium untuk melatih diri kita supaya bisa mengendalikan diri. Karena itu kan di puasa, sesuatu yang halal kalau belum waktunya bisa menjadi haram. Siapa? Saya mau tanya. Aditya Tirta. Aditya, tolong buka mic-nya, Aditya. Iya, Pak. Aditya, menurut kamu bala-bala itu halal atau haram? Halal, Pak. Halal. Tapi kamu lagi puasa jam 5 sore. Bala-bala halal atau haram? Kalau lagi puasa ya haram, Pak. Haram. Oke. Berikutnya seblak. Halal haram? Halal juga, Pak. Jam 4 sore kamu lagi puasa? Tidak halal atau haram? Haram. Terakhir, odading mang oleh. Halal haram? Halal. Rasanya apa odading mang oleh itu? Kalbun jidat. Oke. Halal odading mang oleh itu. Tapi jam 3 sore kamu lagi puasa, halal haram? Haram. Haram. Ya, ini lagi puasa. Aturan puasa itu. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram kalau belum waktunya. Kapan halalnya bala-bala, kemudian seblak dan odading mang oleh itu kalau lagi puasa, Aditya? Ketika datangnya waktu berbuka. Ketika atau datangnya maghrib. waktu berbuka, itu menjadi halal. Nah, ini sebetulnya pelajaran berharga dari Allah bahwa setiap kita tuh harus bisa mengendalikan diri. Kenapa? Sebab seluruh masalah dalam hidup dan kehidupan manusia itu bermula dari lepasnya kendali. Kawan-kawan semua, dosa yang kita perbuat pada level individual, dosa yang kita buat pada level komunal, dan dosa yang kita buat pada level institusional itu judulnya karena lepas kendali. Karena itu kan Allah seringkali berfirman, wala tusrifu, janganlah berlebihan, gitu. Sebab innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak suka pada orang yang berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu kan yang lepas kendali. Nah, maka puasa sesungguhnya disyariatkan supaya kita menjadi pribadi yang memiliki mekanisme kendali diri. Hingga dengan memiliki kendali diri, kita tidak lepas kendali. Nah, itu penting ya. Nah, kenapa? Sebab seluruh dosa, seluruh pelanggaran, seluruh kemaksiatan judulnya adalah ketika kita semua lepas kendali. Makanya kawan-kawan, belajarlah untuk berpuasa ya. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, gitu, supaya menjadi orang yang punya kendali diri. Saya sekarang lagi puasa Daud, alhamdulillah. Jadi sehari sejam makan, sejam tidak, gitu ya. Nah, itu puasa Daudnya baru bisa pada level itu. Oke, nah sama dengan kalau syahadat diturunkan jadi kepribadian syahadat ini, kemudian sholat diturunkan jadi kepribadian musolli, zakat turunkan juga menjadi kepribadian muzaki, begitupun pada saat saum turunkan. Saum kita bukan sekedar ritual menahan lapar dan haus, tetapi harus menjadi kepribadian yang disebut dengan kepribadian shaimi.
Kepribadian shaimi itu ditandai dengan kawan-kawan memiliki mekanisme kendali diri yang hebat hingga hidup kita menjadi arif, hidup kita menjadi bijaksana, hidup kita tidak temperamental, hidup kita tidak emosional, kalem, ya. Seperti Ahmad Syihabuddin, nampak di Zoom ini kalem, ya, bukan kayak lembu, ya, tapi tenang kelihatannya. Ini saya menduga jangan-jangan Ahmad Syihabuddin ini ahli saum, punya kepribadian shaimi. Nah, yang kelima, kawan-kawan, rukun Islam itu adalah haji. Haji, saya mau tanya nih tentang haji. Siapa yang belum ditanya oleh saya ini ya? Agung Ginanjar sama Anaya. Gung, haji itu apa, Gung? Haji kan Pak itu teh ibadah bagi yang mampu itu Pak. Jadi peribadahan yang dilakukan oleh ruh, badan, dan harta gitu Pak. Jadi peribadahan yang memerlukan harta. Haji itu ibadah yang memerlukan harta. Ya. Kamu orang yang punya harta? Kenapa Pak? Kamu punya harta nggak? Sekarang belum Pak, tapi gimana? Coba satu lagi, Gung. Harta yang paling berharga itu apa, Gung? Gung. Ini problem sinyal kan ini. Gung, kedengar suara saya, Gung? Oke, lewat Agung. Anaya. Iya, Pak. Anay, haji itu apa, Anaya? Berkunjung ke Baitullah pada waktu tertentu dan melaksanakan ibadah-ibadah haji. Oke, berkunjung pada waktu tertentu, benar ya, untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Pertanyaan berikutnya, Anay, kapan kamu berangkat haji? Nanti Pak, insya Allah. Kalau udah ada rezekinya Pak, udah dipanggil sama Allah baru. Udah dipanggil sama Allah. Setiap kita udah dipanggil. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Seluruh umat manusia sudah dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji. Jadi jangan kenapa belum berangkat haji, belum ada panggilan. Jika lu benar padahal salah. Sudah dipanggil semuanya. Hanya saja ada orang yang memenuhi panggilan itu dan ada yang tidak. Persis seperti adzan. Adzan itu panggilan untuk sholat. Semuanya pada waktu zuhur dipanggil. Jadi kenapa belum sholat? Saya belum ada panggilan. Fred, gitu ya. Itu udah dipanggil semuanya. Hanya saja ada yang segera memenuhi panggilan itu dan ada yang tidak. Nih, menjadi wajib nih tugas dari praktikum tilawah kali ini. Nanti kawan-kawan harus nonton channel YouTube saya. Ada kulkas tentang anak muda naik haji. Ya, itu tonton motivasi anak muda naik haji dan semua peserta praktikum tilawah wajib ngasih komen. Nanti akan saya lihat hari ini. Ya, kawan-kawan nonton. Ini sudah subrek belum YouTube saya semuanya? Sudah Pak. Sudah. Siapa yang belum? Belum. Kalau yang belum subrek, praktek tilawahnya nanti tidak lulus. Ya. Ini kalau tidak subrek tidak lulus. Wajib ngasih subscribe. Kemudian nanti kawan-kawan lihat ya video anak muda naik haji durasinya panjang 1 jam. Itu kalau punya kuota tonton itu diberisi motivasi bagaimana kita supaya bisa berangkat haji di usia muda. Gini, berangkat haji itu jangan nunggu tua. Ya. Jangan nunggu tua, sebab ibadah haji itu ibadah fisik dan ibadah harta. Rangkaian perjalanan haji itu membutuhkan fisik yang kuat. Rata-rata penduduk Indonesia berangkat hajinya di atas usia 60 tahun. 60 tahun itu sudah repot. Kawan-kawan semua, coba. Kenapa dibilang repot? Kan ibadah haji itu ibadah fisik. Dari sini saja kalau dari Bandung misalnya harus ke Jakarta, nanti 3 jam naik bis. Setelah gitu nanti singgah dulu ke embarkasi misalnya untuk nginep 1 malam. Dari Bekasi langsung ke Jakarta 1,5 jam atau 1 jam atau 2 jam kadang kalau macet. Udah berapa jam?
Nanti dari Soekarno-Hatta ada yang langsung ke Jeddah, ada yang langsung ke Madinah. Terbang itu kalau direct 9 jam. Itu sudah cangkel, capek semua. Belum proses di pabean, nanti di imigrasi. Wah, capek pokoknya. Kalau kalian berangkat haji usianya sudah sangat tua, itu nanti satu, kalian bisa merepotkan orang lain. Yang kedua, kalian tidak akan bisa menikmati indahnya ibadah di sana. Yang ketiga, kalian tidak akan sempurna melaksanakan rangkaian ibadah haji. Pokoknya disimpulkan biar cepet nih. Kalau berangkat haji di usia yang sudah sangat tua, itu kalian tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, tidak akan merasakan nikmatnya ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah, hilang kenikmatan itu. Karena sudah ngurus fisik, capek, sepuh. Maka saya doakan nih, kelompok bimbingan praktek tilawah saya, kelompok 1 ini, semua berangkat hajinya harus usia muda ya. Nanti jadi pada saat mau dilamar oleh calon suami, minta pada calon suami, kalau kamu mau menghalalkan saya, yuk sekarang daftar kita berdua untuk berangkat haji, setelah itu baru tunang saya dan baru nikahi saya. Minta syarat seperti gitu ya, biar orang miskin tidak jadi menikah kalian ya. Jadi saya doain ya, kalian bisa berangkat haji usia muda. Itu indah, enak. Oke. Inti dari haji itu, kawan-kawan semua, adalah ketundukan tanpa syarat kita kepada Allah. Jadi hakikat haji itu kita tunduk tanpa syarat kepada Allah. Haji itu kan bertamu, sebuah proses perjalanan untuk bertamu dan bertemu dengan Allah. Maka orang yang melaksanakan haji selalu saja ada merasa pertemuan dirinya dengan Allah. Maka nanti kalau kawan-kawan sudah melaksanakan haji dan umroh, turunkan menjadi kepribadian yang disebut dengan kepribadian haji. Kepribadian haji itu dimanapun, kapanpun, sedang apapun kalian itu, seolah merasa kalian sedang berada bersama Allah. Kenapa? Satu kan Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Kata ayat kursi, Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Yang kedua, Allah itu ma'akum ainama kuntum, menyertai kita dimanapun dan kapanpun itu ada Allah. Bahkan Allah itu ya'lamu ma fi sudurikum, mengetahui setiap rencana yang ada di dalam dada kita. Jadi kepribadian haji itu adalah kepribadian yang selalu merasa ditatap dan disertai dengan Allah. Hingga kemanapun kalian pergi, seolah kalian itu bertemu dengan Allah. Maka ketika bekerja, kalian seolah berhadapan dengan Allah. Pekerjaannya tuntas dan benar. Ketika kalian ngurus suami, kalian ngurus suami itu seolah ditatap oleh Allah. Hingga kalian benar ngurus suaminya. Ketika kalian ngurus anak, seolah diperhatikan oleh Allah hingga benar ngurus anaknya. Nah itu namanya kepribadian haji. Kepribadian yang selalu merasa diawasi, disertai, ditatap, didengarkan, dilihat oleh Allah. Nah, jadi kawan-kawan, rukun Islam bukan sekedar dipahami dan dihafal, tapi rukun Islam harus diinternalisasi hingga turun menjadi kepribadian, yakni kepribadian syahadataini, kepribadian musolli, kepribadian muzaki, kepribadian shaimi, dan kepribadian haji. Kalau kalian bisa menerapkan kelima aspek itu, insya Allah selamat hidup kalian di dunia, tinggi derajat kalian di dunia, dan tinggi derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Oke, itu pesan-pesan praktek tilawah kita pada pertemuan kedua ini secara teoritik itu. Sekarang kita maju ke praktek nih, dengerin. Praktek lagi, tugas lagi sekarang ya. Asik, tugas lagi. Mabok-mabok dikasih tugas ya. Kerjakan. Kalau kalian maut lagi ngerjakan tugas praktek tilawah, syahid kalian langsung masuk surga tanpa hisab nanti. Nih, dengerin. Tadi saya bilang bahwa saya ingin melakukan pengecekan kompetensi tilawah kalian. Kemarin saya sudah mendengarkan qiraah Quran kawan-kawan semua. Sudah ada tingkat mahir dan rata-rata bisa. Hanya saja saya dengerin yang rata-rata bisa itu baca Al-Qur'annya tidak istiqomah gitu. Sebab kalau kalian istiqomah terus tiap habis sholat, tiap hari baca Quran, itu meskipun
belum pernah belajar makhorijil huruf, nanti akan terpelihara dengan sendirinya huruf-huruf itu. Jadi huruf-huruf itu terpelihara oleh bacaan, oleh kebiasaan-kebiasaan membacanya. Ya. Jadi satu, tingkatkan lagi kuantitas atau intensitas membacanya. Oke, kita maju ke tugas kita. Kawan-kawan nanti pahami Quran surah Al-Fatihah. Ya. Jadi gini, Al-Fatihah ini kan rukun dalam sholat, harus benar. Nanti kawan-kawan record lagi bacaan Al-Fatihah kawan-kawan. Hafal belum Al-Fatihah, Adipa? Hafal, kiraku. Nanti kalau tidak hafal Al-Fatihah, Adipa, kamu punya istrinya nenek-nenek. Ya, perlu hafal. Nah, baca kembali Quran surah Al-Fatihah. Setelah dibaca, dengerin. Kawan-kawan jelaskan kandungan hukum tajwidnya. Jelaskan sampai akhir. Misalnya begini. Alhamdulillahi. Gitu. Lillahi. La-nya itu kan ada apa? Patah berdiri. Itu hukumnya apa dalam tajwid? Gitu. Sebut saja apa misalnya. Alhamdulillahi Rabbil. Bil itu hukumnya alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Oleh kawan-kawan jelaskan. Sebab ada alif lam disertai tanda sukun. Rabbil misalnya itu hukumnya apa? Lamin. Min hukumnya itu misalnya apa? Mad arid disukun misalnya. Sebab huruf mad ada di akhir kalimat. Cara bacanya ada 2 harokat, ada 4 harokat, ada 6 harokat. Jelaskan. Pokoknya oleh kawan-kawan dijelaskan hukum tajwid surah Al-Fatihah dari mulai basmalah sampai waladhdallin. Itu dijelaskan satu persatu dan itu direcord kembali, direkam lagi. Setelah dijelaskan isi kandungan kandungan hukum tajwidnya, jelaskan terjemahnya ayat per ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus terjemahkan ayat per ayat. Setelah itu jelaskan isi kandungannya. Pada ayat pertama surat Al-Fatihah menjelaskan tentang ini, ayat kedua menjelaskan tentang ini, ayat ketiga menjelaskan tentang ini. Paham semua tugasnya? Alia Mukhtar, paham? Pak. Paham, Pak. Oke. Itu Pak, saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Itu dibaca dulu apa langsung kayak alhamdulillah terus tajwidnya sama artinya Dibaca dulu sampai tuntas, dari awal sampai akhir baca dulu. Setelah dibaca, yang kedua jelaskan kandungan hukum tajwidnya, ya. Tiap hukum dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sebutkan itu kandungan hukum tajwidnya apa saja. Saya ingin mengevaluasi kompetensi pemahaman kawan-kawan tentang tajwid. Setelah beres tajwidnya, jadi diterjemahkan. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Setelah beres itu yang keempat baru jelaskan isi kandungan surah Al-Fatihah ayat per ayat dari awal sampai akhir. Ya. Paham nggak? Ada yang keberatan? Paham. Paham, Pak. Adinda, kamu keberatan? Enggak, Pak. Enggak. Amalia? Amal? Enggak, Pak. Enggak. Bisa mengerjakan ya. Aisyah? Enggak, Pak. Kamu hafal lagu Aisyah? Enggak. Ini bahaya. Amira? Keberatan? Paham? Bisa dipahami tugas saya? Bisa, Pak. Bisa dipahami. Nah, ini teh ada Aisyah Ajijah, ada Aisyah Putri ya. Aisyah Putri Iya, mana? Nggak kelihatan. Hadir, Pak. Hadir. Kenapa nggak dibuka? Persoalan Lagi pulsa. kerja. Lagi kerja. Halo Aisyah. Iya, Bapak. Kenapa nggak dibuka? Lagi kerja. Lagi kerja apa? Jadi kasir di Lazat. Ini praktek tilawah, jangan dibarengan balik kerja, harus fokus. Nanti suami kamu bewokan gitu. Gitu. Oke, kawan-kawan semua. Jadi kalau sudah paham tugasnya, tolong kerjakan. Hari besok adalah untuk kawan-kawan mengerjakan. Tampilkan yang terbaik, jangan asal-asalan. Ya, sebab saya nilai itu tampilkan yang terbaik. Kayak kemarin yang rekamannya haharewosan gitu juga erasin kadang ikut tetangga. Si tarik kue ulah harewosan biarkan. Sebut gelo-gelo gitu ya.
Karena kalian sedang baca Quran, kalian menjelaskan. Tolong rewosan biar kedengar, fokusnya, vokalnya biar kedengar. Apalagi nanti baca Al-Quran harus kedengar. Biar saya bisa memahami. Kawan-kawan sudah benar menghafal hurufnya atau belum. Dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Jangan dipanjang-panjang. Untuk durasi, Pak, berapa menit, Pak? Untuk durasi, opsional aja. Opsional aja, ya. Opsional. Jangan terlalu panjang lah ya. Yang jelas seluruh hukum dalam tajwidnya sudah kawan-kawan jelaskan semua. Isi kandungannya dijelaskan semua per ayat. Paham semuanya? Oke. Kalau paham, siapa yang mau mimpin doa setelah belajar Quran? Yang hafal? Wi, bisa Wi? Wi suaranya pelan. Allahumma arhamna bil Quran, Wi. Cek sound dulu, Wi. Cek, ada Pak. Cek. Masih pelan, Wi. Dideketin, Wi, itunya. Mikrofonnya. Cek, coba Pak. Masih kecil. Pelan, ini aja siapa nih? Siapa tadi? Ahmad Darmawan. Kamu pimpin. Doa Allahumma arhamna bil Quran. Coba. Ya, Pak. Yo. Baik, mari rekan semua, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan kita baca nadom akhir baca Al-Quran. Okay. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkinna minhuma nasiyana wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawata ana alayhi wa atrafan nahar ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kawan-kawan, terima kasih dan kita sama-sama akhiri praktek tilawah kali ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Silakan tugasnya kerjakan dengan senang hati. Alhamdulillah. Oke, karena tugas ini mengerjakan membaca Al-Fatihah, memahami Al-Fatihah, insya Allah bakal jadi penggugur dosa-dosa kalian semua. Amin ya Allah. Lama Ahmad Syihabuddin ya harus banyak membaca Quran supaya dosanya terhapus. Sebab terlihat dari layar monitor ini yang paling banyak dosanya itu adalah kita semua lah ya, banyak dosa. Oke, kawan-kawan semua kerjakan dengan senang hati. Salam untuk orang tua kawan-kawan semua. Izin ya saya tutup ininya